Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Kiwi Jawab pada malam ini. Jadi kita masih berada di dalam sebuah seri Dekalog atau Dasatita atau 10 perintah Allah. Ini sesuatu yang setelah kita pelajari bersama-sama dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan hari ini kita sampai pada perintah yang kelima. Jadi kalau kita perhatikan struktur dari 10 perintah Allah, kita tahu persis bahwa pada dasarnya ada dua pembagian besar dalam 10 perintah Allah. Ini bagian yang pertama adalah bagian yang mengatur hubungan vertikal di antara Allah dan manusia. Dan hal tersebut terdapat di dalam perintah yang pertama sampai dengan perintah yang keempat. Perintah yang pertama jelas sudah kita pelajari bersama-sama, kita tidak boleh punya ilah lain di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan melarang jangan ada ilah lain di hadapanku. Dan kemudian yang kedua, kita dilarang untuk berlutut, kita dilarang untuk membuat patung atau membuat berhala dan menyembah berhala tersebut. Kemudian perintah yang ketiga, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Perintah yang keempat sudah kita pelajari minggu yang lalu, yakni perintah untuk menguduskan hari Sabat. Perintah 1 sampai ke 4 adalah perintah yang mengatur hubungan vertikal di antara Allah dan manusia. Apa yang menjadi tanggung jawab dari manusia, apa yang menjadi kewajiban dari manusia terhadap Allah yang telah menciptakan dan menebus hidupnya. Nah, sementara perintah yang kelima dan perintah yang ke-10 itu mengatur hubungan yang sifatnya horizontal. Jadi perintah yang kelima yang akan kita mulai pada hari ini itu adalah perintah yang berbicara mengenai pentingnya bagi umat Allah untuk menghormati ayah dan ibu mereka. Kemudian dilanjutkan dengan perintah ke-6, perintah jangan membunuh, perintah yang ke-7 jangan berzina, perintah yang ke-8 jangan mencuri, perintah yang ke-9 jangan bersaksi dusta terhadap sesama kita, dan perintah yang ke-10 jangan mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Dan hari ini kita akan melihat hal yang pertama, yaitu perintah yang kelima yang mengatur hubungan horizontal di antara Allah dan manusia. Nah, perintah tersebut berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu isi daripada perintah yang kelima yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Nah, kalau kita perhatikan, sebelum kita melakukan detail, sebelum kita melakukan telaah yang lebih dalam dari perintah tersebut, pertama kita akan melihat bahwa ketika kita berbicara mengenai relasi horizontal atau relasi dengan sesama, adalah hal yang menarik di sini, karena hal pertama yang disebut oleh Allah dalam Dasatita yang mengatur hubungan horizontal adalah masalah hubungan di antara seseorang dengan orang tuanya. Atau soal hubungan di antara seseorang dengan ayah dan ibunya. Dan ini yang menarik. Jadi kita melihat bahwa Tuhan memandang bahwa hubungan keluarga itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Nah, itulah sebabnya ketika Dasatita diberikan, perintah pertama yang mengatur hubungan di antara manusia secara horizontal adalah hal-hal yang terkait dengan keluarga. Itu pengamatan awal yang bisa kita katakan ketika kita melakukan telaah terhadap perintah yang kelima. Yang kedua, bentuk dari perintah yang kelima, bentuk dari perintah kelima ini kontras dengan perintah yang ke-6 sampai dengan perintah yang ke-10. Perintah yang ke-6 sampai ke-10 itu adalah perintah yang berbentuk negatif. Negatif artinya dimulai dengan kata-kata jangan, 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 jangan. Tetapi perintah yang kelima itu tidak dimulai dengan kata jangan, tapi langsung berupa perintah yang positif, kalimat yang positif. Di dalam bahasa Indonesia kita membaca hormatilah.
Bukan di sana tidak tertulis jangan durhakailah, jangan kurang ajar, bukan. Tapi langsung to the point. Hormatilah ayah dan ibumu. Jadi bentuk daripada perintah yang kelima ini bentuk dari perintah yang kelima ini positif, bukan negatif. Tidak diawali dengan kata jangan. Menarik sekali kalau kita melihat bahwa bentuk perintah yang positif ini sudah pasti lebih tegas dan lebih pasti dibandingkan dengan perintah yang berbentuk negatif. Jadi misalkan ketika kita mendapatkan sebuah perintah, kerjakan ini, itu adalah sebuah perintah yang positif. Kerjakan ini apa ya? Kerjakan misalkan saya meminta anak saya untuk mengerjakan PR matematika, kemudian saya akan mengatakan kerjakan ini. Itu positif. Nah, positif jelas. Nah, tapi kalau jangan lakukan itu, ini masih kurang jelas, kurang pasti. Gitu loh. Jadi bukan suatu hal yang kebetulan apabila di dalam perintah yang kelima ini bentuk yang dipilih oleh Allah adalah bentuk yang positif supaya orang mengerti bahwa ini adalah suatu perintah yang tegas, perintah yang pasti, bukan perintah yang ngambang. Nah, itu pengamatan awal kita. Nah, kemudian kita akan melihat perintah yang kelima ini dengan lebih detail lagi. Pengamatan saya yang pertama ketika saya melihat perintah yang kelima ini adalah bahwa di sana ada perintah menghormati, bukan mentaati secara total. Jadi itu yang bisa kita katakan ketika kita melihat bagian ini. Hormat, bukan taat total. Memang menghormati itu beda loh dengan menaati secara total. Dengan berkata begini bukan berarti menaati orang tua itu tidak perlu. Menaati orang tua itu perlu. Bahkan di dalam perjanjian baru nanti Rasul Paulus pun menggarisbawahi pentingnya mentaati orang tua. Namun yang harus difahami di sini adalah ketaatan tersebut bukanlah ketaatan yang bersifat total. Itu berarti dalam hal-hal tertentu bisa jadi kita dengan sangat terpaksa harus menentang. Bahkan melanggar perintah orang tua kita. Kenapa demikian? Karena orang tua kita adalah bagian dari makhluk dari dunia ciptaan yang telah jatuh ke dalam dosa dan mereka bisa saja berbuat salah. Jadi wajar apabila dalam hal-hal tertentu dengan terpaksa kita harus berani untuk menentang atau melanggar perintah orang tua. Tapi dalam hal-hal tertentu, ya. Dengan kata lain, kalau perintah orang tua tersebut bertentangan dengan perintah Tuhan, maka perintah orang tua tersebut harus diletakkan dalam posisi yang sekunder. Sedangkan perintah Tuhan diletakkan di dalam posisi yang primer. Posisi yang primer maksudnya posisi yang harus ditaati. Tidak tergantikan. Karena punya otoritas mutlak. Ya. Jadi sekali lagi, hanya perintah Tuhan saja yang harus ditaati secara mutlak, tanpa syarat. Nah, namun sekali lagi, saya ingin mengatakan kepada Anda, saat kita terpaksa menentang kemauan orang tua, perlu kita pahami bahwa cara kita, ketika kita menentang orang tua kita, cara kita ketika dalam tanda kutip kita tidak mentaati orang tua kita, itu harus dilakukan dengan cara yang penuh dengan penghormatan. Bukan dengan cara yang kurang ajar. Bukan dengan cara memaki-maki. Bukan dengan cara menghujat. Bukan. Jadi sekali lagi, perintah yang kelima berbicara mengenai menghormati orang tua, bukan menaati orang tua secara total. Orang tua bukan Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak bisa diletakkan di atas Tuhan. Ketika perintah Tuhan itu bertentangan dengan perintah orang tua, maka sebagai orang percaya kita harus memilih mengikuti perintah Tuhan. Tapi sekali lagi ketika kita melakukan hal tersebut harus dilakukan dengan penuh penghormatan. Dalam beberapa tradisi budaya Asia ada hal-hal yang mungkin perlu untuk dikoreksi, yaitu dalam budaya Cina contohnya
Ada yang disebut dengan kultus pemujaan orang tua. Ya, jadi di dalam konteks budaya semacam ini, sekali lagi, kita tidak boleh menganggap orang tua sebagai, dalam tanda kutip, Tuhan. Orang tua bukan Tuhan. Mereka harus dihormati. Tapi sekali lagi, mereka bukan sesuatu yang harus dipuja. Sesuatu yang daripadanya kita memohon berkat, memohon perlindungan. Enggak. Kita tidak boleh memohon berkat perlindungan dari orang tua kita. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari tradisi Tionghoa yang terlibat di dalam apa yang disebut dengan ancestor worship, pemujaan nenek moyang, pemujaan orang tua. Tidak. Nah, itu yang tidak boleh. Oke. Yang berikutnya, berkat di balik penghormatan kepada orang tua. Jadi, kalau kita perhatikan, perintah yang kedua itu juga diwarnai dengan sebuah janji, promise. Di sana dikatakan, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ketika kita sebagai umat Allah itu menghormati ayah dan ibu kita, menghormati orang tua kita, ada janji. Janji itu adalah lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ada janji umur panjang. Ada janji masa depan yang indah di tanah impian. Kalau kita perhatikan dalam konteks aslinya, tanah impian bagi bangsa Israel yang pada waktu itu mengembara di padang gurun adalah tanah Kanaan. Jadi ada janji Tuhan bagi mereka yang mengembara. Waktu itu kan 10 perintah Allah diberikan kepada Musa ketika orang Israel masih di padang gurun. Jadi Tuhan memberikan janji mereka yang menghormati orang tuanya, mereka akan menerima janji umur panjang. Mereka menerima masa depan yang indah di tanah impian, di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Lalu bagaimana kalau kita terapkan teks tersebut di dalam kehidupan kita di masa kini? Tanah perjanjian bagi kita bukan lagi tanah perjanjian Kanaan, yang secara geografis terletak di daerah Timur Tengah, yang berbatasan dengan Mesir, Syria, dunia. Bukan lagi itu. Tanah impian bagi orang percaya adalah dunia yang akan datang. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-16, kita membaca sebuah kalimat yang menarik sekali. Di sana dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Teks Ibrani 11 ayat 16 berbicara mengenai Abraham. Janji Allah kepada Abraham bahwa Allah akan memberikan land, Allah akan memberikan negeri, Allah akan memberikan tanah impian. Namun kita tahu persis bahwa sampai Abraham meninggal, tanah impian itu tidak pernah dia injak. Dan kemudian penulis surat Ibrani mencoba untuk mengartikulasikan, mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini penulis surat Ibrani mengatakan bahwa Allah sebenarnya memberikan kepada Abraham pemenuhan janji yang lebih daripada janji yang semula. Kalau dikatakanlah dalam bahasa sehari-hari, kita gunakan bahasa analogi, katakanlah, ya Tuhan memberikan seseorang, itu ibarat Tuhan memberikan seseorang, oke, aku akan memberikan kepadamu sepeda motor. Namun dalam realisasinya, yang terjadi adalah dia diberikan sesuatu yang lebih daripada itu. Dia diberikan katakanlah sebuah mobil Mercedes. Nah, Abraham pun demikian. Di dalam Ibrani 11:16 penulis surat Ibrani mengatakan ada sesuatu yang lebih baik yang diberikan kepada Abraham, yaitu sebuah tanah impian yang bukan di dunia yang ada pada masa kini, tetapi di dunia yang akan datang.
Saudara-saudara sekalian, nah, ini sesuatu yang menarik sekali bagi kita. Jadi ketika kita menghormati orang tua kita, ada janji bahwa ada sesuatu berkat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah bagi kita, dan berkat itu bahkan sampai jauh ke depan dalam dunia yang akan datang. Dalam langit dan bumi yang baru. Itu adalah sesuatu yang menurut saya fenomenal. Jadi mari saya ajak Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang masih memiliki orang tua, memiliki ayah dan ibu, untuk benar-benar menyayangi mereka, untuk benar-benar menghormati mereka. Dan ada berkat yang luar biasa. Bukan hanya di dunia ini, tapi sampai masuk dalam dunia yang akan datang. Nah, lalu sebaliknya apa yang terjadi? Ketika kita melakukan hal-hal yang sebaliknya, ketika kita tidak menghormati orang tua, ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah yang kelima, apa yang terjadi? Kalau kita melakukan, ada berkat. Kalau kita tidak melakukan, ada kutuk. Ada kutuk di balik kedurhakaan terhadap orang tua. Nah, saudara-saudara sekalian, hal ini dijelaskan lebih jauh lagi di dalam sistem hukum Israel, khususnya di dalam kitab Imamat. Nah, di dalam tata hukum Israel kuno, berbuat durhaka terhadap orang tua itu mengandung konsekuensi yang cukup serius. Berbuat durhaka terhadap orang tua di dalam sistem hukum Israel kuno dianggap sebagai tindak pidana kelas berat. Nah, jadi kelas berat, bukan kelas ringan ya. Ya, kelas kakap, bukan kelas kambing. Bahkan bisa dikatakan bahwa berbuat durhaka terhadap orang tua itu bisa disejajarkan dengan dosa yang paling serius. Dosa yang paling serius di dalam sistem hukum Israel kuno adalah menghujat Allah. Mari kita lihat bukti dari hal ini. Di dalam Imamat 20 ayat yang ke-9, dikatakan apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Perhatikan baik-baik. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Nah, ini ganjaran dari orang yang durhaka. Capital punishment. Jadi hukuman mati, saudara-saudara sekalian. Dan kemudian di dalam Imamat 24 ayat 16, kita melihat hal yang serupa. Hukuman mati itu serupa dialami juga oleh mereka yang menghujat Allah. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilantari batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Sudah lihat konsekuensinya sama-sama dihukum mati. Makanya saya katakan tadi, berbuat durhaka terhadap orang tua di dalam sistem hukum Israel itu dianggap sebagai suatu tindak pidana yang cukup serius. Boleh disetarakan dengan penghujatan. Penghujatan dihukum mati, orang yang mengutuki ayah ibunya juga dihukum mati. Nah, ini sesuatu yang menarik untuk diamati. Dan bukan cuma itu saja. Kalau kita perhatikan di dalam Amsal 20 ayat 20, tertulis kalimat seperti ini. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Jadi, kitab Amsal adalah kitab yang penuh dengan bahasa-bahasa puitis dan sekaligus figuratif. Figuratif artinya mengandung makna-makna. Jadi pelitanya akan padam pada waktu gelap. Itu berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai berkat yang tidak akan menghampiri si anak durhaka. Jadi hati-hati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, hormatilah orang tuamu. Jangan kutuki mereka. Jangan durhaka dengan mereka. Karena ketika Anda melakukan, firman Allah mengatakan, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Dengan kata lain, berkat tidak akan menghampiri si anak durhaka.
Dan melihat satu bagian yang lain lagi di dalam Amsal. Amsal 30 ayat 17 mengatakan, mata yang mengolok-olok ayah dan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Apa sebenarnya arti dari kalimat dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali? Begini, saudara-saudara sekalian. Andai kata di dalam hidupnya di dunia ini si durhaka seolah tidak mendapat ganjaran yang setimpal, Amsal mengatakan, namun demikian matinya bisa saja menjadi sesuatu yang amat hina. Di sini digambarkan kematiannya tidak dirawat oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan tidak ada orang yang bersedia menerima jenazahnya. Itulah sebabnya dikatakan mayatnya habis jadi makanan gagak lembah dan anak Raja Wali. Jadi dibiarkan. Katanya orang Jawa digeletakkan begitu saja. Nah, sekali lagi ini adalah bahasa-bahasa figuratif yang harus kita pahami bahwa mereka-mereka yang durhaka itu pada waktu mati mereka mendapatkan kehinaan, bukan mendapatkan penghormatan. Nah, ini hal yang cukup penting bagi kita semua. Yang selanjutnya yang ingin saya bahas adalah kewajiban kepada orang tua dan kewajiban kepada Tuhan itu bukanlah masalah ini atau itu, melainkan baik ini atau itu. Apa sih maksudnya? Nanti akan saya jelaskan. Bukan ini atau itu, apa bedanya dengan baik ini atau itu? Kalau Anda mengerti bahasa Inggris, ini jauh lebih mudah difahami. Karena ada istilah either or dan both and. Either or itu artinya ya kita harus pilih salah satu. Panas atau dingin. Nah, itu yang disebut dengan either or. Tapi kalau both and, ya maksudnya baik panas maupun dingin. Ya kedua-duanya lah. Jadi kalau kita berbicara mengenai kewajiban kepada orang tua dan kewajiban kepada Tuhan itu bukanlah masalah milih salah satu. Kalau kita berbicara mengenai pilihan ganda kedua-duanya, bukan either or, namun both and. Kita melihat di dalam satu studi kasus yang diangkat oleh Yesus sendiri, yang tertulis dalam Markus pasal 7 ayat 9 sampai 13. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapak dan ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain yang seperti itu kamu lakukan. Markus 7 ayat 9 sampai 13 berbicara mengenai kritik yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang istilahnya mengatasnamakan kewajiban agama sebagai alasan untuk melalaikan kewajiban kepada orang tua. Dengan kata lain, Yesus berkata, kamu tidak mempedulikan orang tuamu. Kamu tidak ngurusi mereka. Kamu tidak merawat mereka. Dan kamu percaya bahwa apa yang kamu lakukan itu benar, karena uang yang seharusnya kamu gunakan untuk merawat mereka, memelihara mereka, kamu gunakan sebagai persembahan, katakanlah kepada bait Allah, persembahan kepada Allah sendiri.
Dan Yesus mengatakan, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Kewajiban kepada Allah harus dilakukan, kewajiban kepada orang tua pun harus dilakukan. Jangan sampai demi melakukan kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada orang tua jadi terabaikan. Nah, ini sesuatu yang menarik. Jadi kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban terhadap orang tua bukanlah pilihan ini atau itu. Bukan suatu kewajiban ganda, baik ini maupun itu. Mustahil orang sanggup memenuhi kewajibannya kepada Tuhan, sementara ia menelantarkan orang tuanya. Dan kewajiban ganda ini tampaknya dihidupi oleh Yesus sendiri. Perhatikan bahwa Yesus baru melayani di usia 30 tahun. Lalu pertanyaannya sebelum itu, kemana saja dia? Meski sifatnya masih spekulatif, tampaknya bisa juga diterima dengan akal bahwa dalam kurun waktu yang senyap, di mana tidak ada informasi apa-apa mengenai diri Yesus dalam sebagaimana kita jumpai dalam Alkitab, kemungkinan besar dia mengambil tanggung jawab untuk melayani keluarga, mungkin sebagai tukang kayu, untuk membantu orang tuanya. Beberapa penafsir Alkitab berspekulasi bahwa Yusuf sudah meninggal ketika mereka katakanlah masih belia. Itulah sebabnya di dalam sepanjang pelayanan Yesus kita tidak pernah mendengar nama Yusuf disebut. Hanya Maria, ibunya, yang disebut. Tampaknya mungkin Yusuf sudah wafat terlebih dahulu, jauh sebelum Yesus melayani. Dan mungkin di dalam waktu-waktu yang senyap itu, dia menjalankan tanggung jawab sebagai tukang kayu. Dari mana kita tahu? Kalau kita perhatikan di dalam pengajaran-pengajarannya, Yesus cukup akrab dengan dunia tukang kayu. Kita melihat di dalam Matius 11 ayat 30, dia berbicara mengenai kuk yang kupasang itu enak. Kuk adalah sesuatu yang terbuat dari kayu, dan Yesus tahu proses bagaimana membuat kuk itu. Jadi kita melihat kewajiban ganda, kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban terhadap orang tua, itu sepertinya ditunaikan di dalam kehidupan Yesus. Ini semakin diteguhkan ketika kita melihat peristiwa di Kalvari. Yesus amat memperhatikan ibunya. Itulah sebabnya ketika dia akan meninggalkan, akan meninggal, akan wafat, dia meminta Yohanes dan murid-murid yang lain untuk merawat ibunya Maria. Kita membaca di dalam Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Di sana dikatakan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihi yang ada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi ketika dia sudah tidak ada lagi di dunia ini, Yesus menyerahkan perawatan, pemeliharaan ibunya di tangan murid-muridnya, secara khusus kepada Yohanes. Jadi kita lihat sendiri di sini sesuatu yang penting, yakni kewajiban terhadap orang tua dan kewajiban terhadap Tuhan bukanlah masalah ini atau itu, melainkan baik ini atau itu. Ini sebuah peringatan kepada kita. Jangan sampai kita melayani habis-habisan di gereja, namun kita mengabaikan pelayanan terhadap orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah membesarkan kita. Jadi jangan sampai kita begitu bagus sekali di dalam pelayanan gerejawi, namun jelek sekali di dalam pelayanan kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Kewajiban kepada orang tua dan kewajiban kepada Tuhan bukanlah masalah ini atau itu, melainkan
baik ini atau itu. Oke, saya akan lanjutkan. Namun, perhatikan juga sisi sebaliknya. Memang, orang tua itu memiliki hak untuk dihormati. Namun, pada saat yang sama, yang namanya orang tua itu memiliki kewajiban bagi anak-anaknya. Lalu apa sih kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya? Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya adalah merawat dan mengarahkan anak-anaknya. Mazmur 127 ayat 3 dan 4 jelas mengatakan, sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Perhatikan baik-baik. Anak laki-laki, lalu bagaimana dengan anak perempuan? Sekali lagi, budaya Israel kuno adalah budaya yang patriarkal, yang menekankan pentingnya pria. Nah, tapi kita tahu persis bahwa kita bisa memperluas teks ini hari ini bukan saja pada anak laki-laki, namun juga pada anak-anak perempuan. Jadi sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Mungkin terjemahan yang baik bukan upah, tapi gift ya. Sebuah anugerah. Jadi kita melihat bahwa anak kita itu ibarat pusaka. Kata Ibrani yang dipakai di sana adalah nekhala. Nekhala yang juga bisa diterapkan untuk tanah Kanaan. Ya, jadi anak-anak itu diibaratkan seperti sebuah pusaka, sebuah warisan yang sangat-sangat berharga, yang harus dirawat, bukan ditelantarkan, yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, bukan diabaikan. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak adalah merawat anak-anak mereka dengan baik, memelihara anak-anak mereka dengan baik. Karena anak-anak itu adalah ibarat pusaka. Karena anak-anak itu adalah gift, anugerah dari Tuhan. Nah, selain merawat, Mazmur 127 ayat 3 dan 4 berbicara juga mengenai seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi di sini orang tua digambarkan seperti gendewa. Seperti gendewa atau seperti busur. Busur. Jadi peran daripada orang tua adalah seperti seorang pahlawan yang sedang memegang busur dan mengarahkan anak-anak panahnya ke sasaran yang tepat, ke sasaran yang seharusnya. Orang tua adalah ibarat pemegang gendewa. Orang tua adalah ibarat pemegang busur panah yang punya tanggung jawab mengarahkan anak-anak panah tersebut ke sasaran yang tepat. Dan ini kewajiban orang tua terhadap anak. Jadi kita diminta bukan hanya sekedar memberi makan mereka. Kalau hanya sekedar memberi makan mereka, apa bedanya anak-anak kita dengan hewan ternak kita? Nggak ada bedanya. Bukan hanya sekedar memberi makan, bukan hanya sekedar membesarkan mereka, tapi mengarahkan mereka agar bisa menjadi orang-orang sebagaimana Allah kehendaki. Setiap anak itu diciptakan unik. Dan Tuhan juga punya panggilan yang unik terhadap anak-anak kita. Dan biarlah kita boleh menjadi gendewa, atau pemegang gendewa tepatnya. Pemegang gendewa yang akan mengarahkan anak-anak kita ke arah panggilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Oke, mari kita maju selangkah lagi. Nah, selain merawat dan mengarahkan anak-anaknya, daripada orang tua atau kewajiban daripada orang tua adalah tidak menyakiti anak-anaknya secara fisik
ataupun secara psikis, secara fisik, ataupun secara mental, emosional. Kolose 3:21 mengatakan, hai menasakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, jadi sekali lagi, itu bukan berarti bahwa orang tua tidak boleh marah. Bukan itu maksudnya. Kita sebagai orang tua punya kewajiban sejak dini untuk menanamkan disiplin kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita berusaha mengajar mereka mengenal batas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan di dalam proses untuk membuat anak-anak ini mampu membedakan mana yang benar, mana yang boleh, mana yang salah, mana yang tidak boleh, kadang-kadang prosesnya tidak bisa selalu dilakukan dengan cara-cara yang lembut. Kadang-kadang perlu dilakukan cara-cara yang keras, di mana di dalamnya ada unsur marah, ada unsur disiplin, ada unsur keras. Tapi perhatikan baik-baik. Melakukan tindakan dan berlaku keras itu berbeda dengan melakukan kekerasan. Kita boleh keras, tetapi kita tidak boleh melakukan kekerasan. Kita boleh tegas, namun tidak boleh menjadi buas. Ya. Nah, ini yang penting untuk kita fahami. Kita, dalam tanda kutip, boleh melakukan proses yang melibatkan rasa sakit, tetapi kita tidak boleh menyakiti. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab sebagai orang tua. Orang tua betul harus dihormati. Dan dalam proses untuk mendapatkan penghormatan tersebut, jangan lupa kita sebagai orang tua juga punya kewajiban. Kewajiban untuk merawat dan mengarahkan anak-anak kita, kewajiban untuk tidak menyakiti anak-anak kita. Nah, dengan demikian, saya mengakhiri pembahasan mengenai perintah yang kelima ini.